Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya share cara membuat risol dengan isian makaroni mayonnaise. Ini adalah ide terbaru buat jualan. Silahkan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Rebus makaroni, beri sedikit minyak goreng supaya tidak lengket. Ini banyaknya kurang lebih 200 gram. Setelah matang, diangkat lalu ditiriskan. Bahan tambahannya ada sosis, boleh merek apa aja ya. Sosisnya 1 buah dibelah, kemudian dipotong-potong jadi 6. Tambahkan mayonis serta saus sambal. Bumbunya 5 siung bawang putih digeprek lalu dicincang halus. Setelah itu tumis bawang putih dengan sedikit minyak goreng sampai bawang putihnya harum dan layu. Setelah bawang putihnya harum dan layu, masukkan sosis, lalu diaduk-aduk sampai sosisnya sedikit berubah warna menjadi kecoklatan. Sosis ini adalah tambahan ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan saja dengan harga jual. Setelah dirasa sosisnya agak kecoklatan, masukkan makaroni yang sudah ditiriskan. Ini saya pakai isiannya untuk kurang lebih 50 buah risol. Tapi di video ini saya akan membuat setengah bagian saja, yaitu kurang lebih 22 sampai 25 risol. Diaduk-aduk, tambahkan garam, kemudian kaldu bubuk, tambahkan sedikit air, lalu masukkan setengah sendok makan lada bubuk. Diaduk lagi sampai rata. Di sini jangan lupa tes rasa. Kalau kurang asin, kurang gurih, silakan ditambahkan. Kemudian sebagai penambah rasa pedas, masukkan saus sambal. Untuk tingkat kepedasannya, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Diaduk-aduk sampai semuanya rata. Kalau sudah rata, siap untuk diangkat. Untuk kulitnya, 400 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, lalu tambahkan 40 gram tepung tapioka, 3/4 sendok makan garam, airnya kurang lebih 1000 ml. Masukkan air secara bertahap, diaduk-aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 2 butir telur dan 1,5 sendok makan minyak goreng. Setelah tercampur rata, disaring untuk mendapatkan kulit risol yang tidak ada gumpalannya. Siapkan wajan anti lengket. Saya menggunakan wajan dari Stand Cookware
diameter 20 cm, dioles menggunakan sedikit minyak goreng. Setiap mencetak, usahakan dioles dengan sedikit minyak goreng agar hasilnya bagus, tidak saling menempel satu sama lain saat ditumpuk. Kulit risol ini tidak boleh terlalu tebal dan tidak boleh terlalu tipis, dan pastikan harus benar-benar matang. Tandanya kalau sudah matang, kulit bagian bawah itu sudah agak kering, tidak lengket lagi. Dicetak seperti ini seterusnya sampai adonannya habis. Kemudian diisi dengan makaroni yang sudah dimasak tadi. Setiap satu bungkus risol masukkan 1 buah sosis yang sudah dipotong-potong. Kemudian untuk menambah rasa, boleh ditambahkan saus sambal, lalu tambahkan juga mayonaise. Teman-teman, ini adalah ide jualan terbaru. Rasanya enak banget dan pastinya modalnya tidak begitu mahal ya. Dilipat, kemudian gulung ke depan. Untuk menutup silahkan dilem dengan adonan tepung supaya saat digoreng kulitnya tidak mudah lepas. Setelah selesai, celupkan risol ke dalam adonan tepung yang kemudian dimasukkan ke dalam tepung roti. Digulung-gulung seperti ini sampai semuanya habis. Teman-teman, ini saya membuat kulitnya hanya 22-25 pieces. Sedangkan untuk resep isiannya itu bisa jadi 50 pieces risol. Selamat mencoba ya, ini pokoknya oke banget. Rasanya mantul, markentul, dan pastinya kulitnya anti robek. Saya coba goreng ya. Digoreng dengan minyak panas, apinya api kecil ke sedang, sampai warnanya kecoklatan. Ini kalau mau disajikan dalam bentuk matang. Risol ini juga bisa dijual dalam bentuk frozen. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi teman-teman. Yang tertarik dengan produknya Sten Cookware seperti wajan, kemudian sutil yang saya gunakan, bisa follow ke Instagramnya Sten Cookware atau beli di Shopee dan Tokopedia. Sampai ketemu lagi.